got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti Nurusani dengan NIM 554321 dari kelas manajemen 21G. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel yang berjudul Dampak Konflik Israel-Palestina terhadap Ekonomi Indonesia, Analisis Perdagangan dan Investasi. Tugas dibuatnya pemaparan artikel ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dhani Ahmad Hamdani SEMM. Selamat menyaksikan. Konflik antara kelompok Hamas Palestina dengan Israel yang pecah sejak Sabtu 7 Oktober 2023 memicu kekhawatiran global. Sejumlah negara juga telah menyerukan gencatan senjata dan penghentian perang termasuk Indonesia. Selain mengakibatkan korban jiwa, perang Israel-Palestina berpotensi memperparah kondisi perekonomian global yang masih terdampak perang Rusia-Ukraina. Lalu, apa dampak ekonomi yang akan dirasakan Indonesia akibat perang Israel-Palestina? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Student Bima Yudhistira Adinegara mengatakan, dampak dari perang Israel-Palestina akan memicu investor melakukan pergeseran ke aset yang aman. Kondisi tersebut menurut Bima bisa memicu dolar Amerika Serikat menguat secara jangka pendek. Hal itu berpotensi menaikkan harga sejumlah barang dan komoditi impor khususnya pangan. Bima sebut misalnya biaya impor beras akan naik karena terpengaruh dolar AS meski ada negara yang siap jual ke Indonesia. Selain itu, impor bahan bakar minyak juga akan lebih mahal akibat naiknya dolar AS. Menurut Bima, perang antar kedua negara tersebut juga berpotensi besar menaikkan harga minyak mentah 90 hingga 92 dolar AS per barel. Kenaikan dolar AS juga akan menjadi kabar buruk bagi pemain komoditas minyak. Hal itu karena akan muncul kekhawatiran banyak negara importir minyak untuk mengurangi permintaan impor karena selisih kurs. Sementara itu, ekonom Universitas Gadjah Mada, Edi Junarsin mengatakan perang Israel-Palestina menurutnya akan menghambat pemulihan ekonomi global. Edi memprediksi risiko resesi akan semakin besar. Pemerintah dinilai perlu untuk melakukan berbagai upaya antisipatif untuk menjaga stabilitas kurs rupiah. Itu dilakukan dengan mendorong pemanfaatan devisa hasil ekspor, mengendalikan konsumsi BBM, dan mencegah impor pangan berlebihan. Konflik Israel-Palestina menjadi isu yang terus-menerus memicu ketegangan tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Konflik ini tidak hanya memiliki dampak politik dan kemanusiaan yang signifikan, tetapi juga berdampak pada perekonomian negara-negara terkait. Salah satu negara yang merasakan dampaknya adalah Indonesia, yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang cukup signifikan dengan kedua pihak. Dalam artikel ini, ada dianalisis dampak konflik Israel-Palestina terhadap Indonesia, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi. Dampak ke-1 yaitu dampak konflik terhadap perdagangan. Ada 2. Yang pertama, menurunnya ekspor. Salah satu dampak nyata dari konflik Israel-Palestina terhadap ekonomi Indonesia adalah penurunan ekspor. Konflik ini telah mengganggu jalur perdagangan yang ada antara Indonesia dan negara-negara di kawasan tersebut. Ketidakstabilan politik dan keamanan di negara tersebut membuat perdagangan menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan tersebut mengalami penurunan signifikan. Dan yang kedua, ada kerugian bagi pelaku usaha. Konflik Israel-Palestina juga memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha Indonesia yang terlibat dalam perdagangan dengan kedua pihak. Ketidakpastian politik dan keamanan membuat para pelaku usaha untuk memecahkan dan menjalankan bisnis mereka dengan efektif. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial dan kesulitan bagi para pelaku usaha tersebut. Yang kedua, ada dampak konflik terhadap investasi. Ada 2. Yang pertama, penurunan investasi asing.
Konflik Israel-Palestina juga berdampak pada investasi asing di Indonesia. Ketidakpastian politik ini dan keamanan di kawasan tersebut juga membuat investor asing enggan untuk melakukan investasi jangka panjang di negara ini. Perkembangan situasi konflik yang terus merubah dampak membuat investor mereka ke negara lain yang lebih stabil. Selanjutnya yang kedua ada pengurangan investasi domestik. Selain investasi asing, konflik Israel-Palestina juga berdampak pada investasi domestik di Indonesia. Ketidakpastian politik dan keamanan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisnis di dalam negeri. Para pengusaha Indonesia juga mungkin menjadi ragu untuk melakukan investasi besar-besaran dalam jangka panjang, mengakibatkan penurunan investasi domestiknya juga. Dan yang ketiga ada upaya mengatasi dampak konflik. Dibagi ada dua juga. Yang pertama ada diversifikasi pasar ekspor. Salah satu upaya dapat dilakukan untuk mengurangi dampak konflik Israel-Palestina terhadap pedagang Indonesia adalah dengan diversifikasi pasar ekspor. Indonesia perlu mencari peluang pasar baru di luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan pada pasar yang terkena dampak langsung dari konflik tersebut. Dengan mencari pasar baru, Indonesia dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh penurunan ekspor ke negara-negara di kawasan tersebut. Yang kedua ada peningkatan kerjasama regional. Indonesia juga perlu meningkatkan kerjasama regional dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik, dengan memperkuat perdagangan dengan negara-negara yang tidak terkena dampak langsung dari konflik Israel-Palestina. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu dampak konflik Israel-Palestina terhadap ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan dan investasi, tidak dapat diabaikan. Penurunan ekspor dan investasi serta kerugian bagi pelaku usaha adalah beberapa dampak negatif yang terjadi. Namun dengan upaya diversifikasikan pasar ekspor dan peningkatan kerjasama regional, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan domestik, serta mengupayakan perdamaian di Timur Tengah untuk menciptakan iklim lebih kondusif bagi perdagangan dan investasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga talk, I got 3 old thoughts, I'm a baller. Bitches on my line,